Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Pisces, zodiak terakhir dalam jajalan 12 bintang. Hai, siapa tuh yang Pisces? Rika. Rika tuh sahabat saya. Dia suka nontonin channel saya. Di dunia nyata dia adalah sahabat saya. Tuh. Jadi kenalnya bukan di dunia maya ya. Oke. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kalian? Apa kabar para Asyur? Ya, ini aja yang terbuka duluan. Apa kabar para Pisces? Saya hai untuk kalian semua. Oke, Pisces, kita mulai aja. Ini general reading, berarti bisa resonate, bisa tidak, tergantung kasusnya apa dalam kehidupan kalian ya. Karena banyak energi yang terbaca di sini. Oke, ada the Fool yang terbalik. So, ini adalah perjalanan yang sudah kalian jalani sekian lama. So, ini bukan hal yang baru. Ini bukan sesuatu yang harus kalian mulai dari nol, karena ini ongoing. Ini sudah berjalan. So, kalau memang ada kendala di situ, saya lihat dulu ya kita lihat seterusnya nanti bacaannya apa. Tapi memang terlihat beberapa kendala di dalam perjalanan kalian di bacaan yang ini. Tapi yang jelas ini bukan sesuatu yang baru, tapi ini sesuatu yang sudah kalian jalani. Oke. Untuk bidang keuangan ada King of Pentacles. Bidang keuangan akan membaik. Akan ada seseorang yang mempunyai otoritas lebih dari kalian, atau mungkin atasan, atau mungkin rekan kerja yang punya duit ya. Kita inikan saja ya, kita lihat saja ya. Oke. Dan orang tersebut membuat membuat satu terobosan. What is terobosan? Membuat sesuatu hal yang bagus untuk finansial kalian gitu. Jadi ada kabar bagus yang disampaikan oleh orang tersebut, dan itu posisinya lebih dari kalian. Oke, ada the Emperor yang terbalik, dan it's your position yang ini justru ya. Posisi kalian memang menurut kalian juga, kalian mengerti itu agak sedikit low. Posisi kalian lagi tidak dalam posisi di mana kalian bisa mengambil keputusan, karena itu juga tergantung dengan orang lain dia, tergantung dengan high authority gitu. Tapi jangan khawatir, itu akan bisa diatasi. Kalau memang pada saat ini kalian ngerasa ini posisi saya lagi nggak baik, ya udah, nggak apa-apa, jalanin aja. Oke. Yang jelas perjalanan ini kan bukan baru kalian lalui, ini kan sudah sekian lama kalian lalui kan. Dan orang tersebut, the higher position itu, posisi yang jauh di atas kalian itu, atau yang punya duit, atau yang memang pengambil keputusan, bukan orang yang menyulitkan kalian. Tetap aja akan ada yang dia bisa ambil. Bahkan di situ dibilangnya terobosan baru, atau mungkin inovasi baru yang akan dia buat, sehingga ini bisa jadi sesuatu hal yang baik untuk kalian. I don't know, ini make sense atau enggak ya. Yang jelas seperti itu. Walaupun posisi kalian sekarang lagi enggak di posisi yang benar gitu, di posisi yang baik gitu, dan kalian ngerasa ini susah nih buat saya untuk mungkin melanjutkan, untuk melangkah, untuk mengambil keputusan, karena bukan kalian yang bisa mengambil keputusan. Jadi kalian ngerasa agak powerless sekarang ya, agak tidak mempunyai kekuatan gitu, agak meragukan jalan yang sedang kalian jalani ini.
ya, in a way like that, memang ya, memang seperti itu keadaannya untuk para Pisces. Yang selanjutnya, the justice-nya juga terbalik, ada kontrak, ada legal something yang tidak terpenuhi, yang tidak selesai pada saat kalian menonton ini pada minggu ini. Tidak selesai bukan berarti sama sekali tidak selesai, masih ada kesempatan untuk itu, don't worry, masih akan ada sih di kartu-kartu selanjutnya, masih akan ada kesempatan untuk menyelesaikan hal tersebut. So nggak usah terlalu worry, nggak usah terlalu cemas, karena itu bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. So it's okay ya untuk kalian para Pisces ya, yang ngerasa lagi hopeless dan lain sebagainya, it's okay. Tenang aja, nanti akan ada masanya di mana kalian bisa apa ya, membuat hal itu menjadi satu tantangan aja sih gitu, tantangan aja. Toh memang ada legalitas yang belum selesai atau kontrak yang tidak selesai untuk ditandatangani minggu ini, oke? Pada saat kalian nonton ini. Tapi kan kita lihat aja selanjutnya ya. Ada Ace of Sword lagi-lagi. Ace of Sword, oke. Tantangannya itu memang dari ada mungkin partner bisnis kalian, mungkin rekan kerja kalian, atau partner hidup kalian yang kadang-kadang mengambil keputusannya tidak sesuai dengan yang sudah diomongin sebelumnya gitu. Jadi kayak tadinya ngomong begini, terus tiba-tiba berubah 180 derajat ngomongnya seperti itu. Jadi agak plin-plan, atau mungkin kalian sendiri yang plin-plan. Ini bisa terbolak-balik ya energinya. So mungkin kalian sendiri yang berada di situasi kalian plin-plan, jadi menghambat semuanya. So kalau memang itu yang terjadi ya, kalau saya bilang cobalah para Pisces jangan berubah mood terlalu cepat juga ya, karena itu akan terimbas ke semuanya. Tapi kalau kalian bilang bukan saya Mbak Lucy, itu orang yang berpartner dengan saya atau pasangan saya, dan bicarakan baik-baik ya. Perlunya komunikasi di sini, dan ini terlihat komunikasinya nggak bagus ya. Komunikasinya jungkir balik, kalau saya bilang. Siapa yang bilang tadi? Komunikasinya jungkir balik, saya nggak ngerti. Sorry, apakah itu make sense untuk kalian atau enggak? Kenapa komunikasinya jungkir balik, dan apa itu arti sebenarnya dari komunikasi yang seperti itu? Kalau menurut saya sih, komunikasi yang tidak jalan sebagaimana mestinya. Ya, salah satu dari kalian, entah si Pisces, entah si orang yang berpartner atau yang dealing dengan si Pisces itu, yang mencela-mencele, yang gampang berubah mood, gampang berubah pikiran, sehingga mengacaukan perencanaan yang sudah sebenarnya cukup matang direncanakan. Jadi begitulah adanya, oke? Dengan ada The Hermit, ini kartunya si Virgo, dan ini dalam posisi yang positif. So kalian diminta untuk tenang aja. Kalau memang ada hal yang tiba-tiba berubah, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, tenang aja, pikirkan dengan matang, kemudian komunikasikan dengan orang tersebut atau apapun itu, dan jangan terus emosi, terbawa emosi, ikutan emosi, dan akhirnya akan merugikan kalian juga pada akhirnya. So ini kan pertapa ya, tapi bawa lentera ya, bawa lampu. Jadi ini sebenarnya light seeker ya. Kalau kalian kenal Virgo ya, saya Virgo, dan saya kenal beberapa Pisces termasuk sahabat saya. Kalau kalian kenal Virgo, kalian pasti tahu bahwa Virgo itu sangat deep kalau menganalisa sesuatu dalam dianalisa. Nah, ini yang perlu kalian lakukan saat ini ya, para Pisces. Tidak pakai emosi, jadi jangan baper gitu ya, tapi pakai logika, kemudian masuk ke dalam permasalahannya secara dalam, secara menganalisa secara dalam, dan kalian akan melihat hal-hal yang tadinya nggak kelihatan gitu. Pesannya itu, be a light seeker ya, jadi mencari pencerahan ya. Jadi nggak, kan misalnya ada masalah nih gitu kan,
Terus kalian langsung, gedandapan. Oh, itu bahasa Jawa ya, gedandapan. Apa ya bahasa Indonesianya? Langsung kacau gitu ya, langsung waduh waduh gimana nih gimana nih gitu ya, emotional. Jangan seperti itu. Diem, tarik nafas panjang, terus kalian mulai analisa ini di mana nih, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Kalaupun itu orang yang membuat seperti itu dan kalian gali lagi, itu orang kenapa berbuat seperti itu, komunikasikan lagi seperti itu. Kalau itu diri kalian sendiri yang membuat hal itu terjadi, dan kalian lihat lagi kenapa kalian bisa berbuat seperti itu, gitu ya. So be a light seeker, dan jadilah pencari terang, pencari kebenaran, dan analisa secara deep, secara dalam apa yang sedang terjadi, sehingga kalian nggak ngerasa stres, terlalu stres. Ya itu sih wajar gitu, tapi jangan masuk ke situ terlalu dalam sampai kalian akhirnya ngerasa, aduh nggak usah gue terusin deh gitu, nggak usah saya terusin deh, ini udahan aja. Jangan ambil keputusan terlalu cepat untuk satu hal yang mungkin nanti akan kalian sesali di kemudian hari. Definitely akan kalian sesali di kemudian hari. So para Pisces sedunia, doa sedunia yang nonton ini maksud saya, oke? Kalianlah yang harus menganalisa hal itu secara deep, karena ya ini kan pesannya untuk kalian yang nonton bacaan ini, oke? Lanjut dengan Six of Cups, oke? Kalau kalian mengira selama ini kalianlah yang memberi terlalu banyak, ya mungkin itu terjadi, tapi pesannya juga ada kok yang akan memberi kalian sesuatu atau banyak hal di dalam kehidupan kalian. Bukan kalian aja yang memberi, tapi orang tersebut juga akan memberikan timbal baliknya gitu loh. Kalian udah memberi terus ngerasa hopeless, kok kayaknya nggak ada sesuatu yang balik ke saya nih gitu. Nggak usah dipusingin yang itu ya, Pisces. Kan saya selalu bilang, kalau kalian banyak melihat video saya, pasti kalian udah bosen ya dengar saya bilang bahwa apa yang kita serahkan kepada semesta, itu akan kembali kepada kita. What goes around comes around. Apa yang kita berikan, itu akan balik ke kita dalam bentuk apapun yang bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Bahkan mungkin kalau kita memberi ke si A, bukan si A yang memberi balik ke kita, tapi si B, si C, si D. Nah, gitu. Jadi cara semesta mengembalikan segala sesuatunya itu kepada kita itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang kejadiannya itu aneh atau mungkin luar biasa atau mungkin nggak ada dalam akal kita, gitu ya Pisces. So tetaplah aja kasih sesuatu yang baik, kasih segala sesuatu yang positif-positif kepada semesta, karena itu akan kembali kepada kalian. Karena kalau yang kita kasih ke semesta sebaliknya, itu akan kembali kepada kita sama. Kalau yang jelek ya kembalinya jelek, kalau yang jahat ya kembalinya jahat, gitu ya. Oke, lanjut dengan Page of Swords. Kalau kalian menunggu satu hal yang baru yang akan datang di dalam kehidupan kalian, saya bisa bilang iya, akan ada sesuatu yang baru yang akan datang ke dalam kehidupan kalian. Kalau kalian para Pisces yang nonton ini, karena ini general reading ya, tidak spesifik tentang cinta, tapi kalau kalian menunggu cinta yang baru, ya ada yang datang yang baru. Kalau nggak nungguin yang itu, ya mungkin kesempatan baru, opportunity baru, project baru, ya aminin aja yang bagus-bagus ya kan. So hal-hal baru yang kalian inginkan, apakah itu akan datang? Iya, itu akan datang, dan itu it's good for you, asal kalian bisa memanage semua yang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian ini ya. Oke, lanjut dengan saya buka beberapa kartu untuk klarifikasi aja yang tadi sudah saya omong segitu panjang. Oke, thank you. Kayaknya nggak pernah kejadian kayak gini deh. The full juga dalam situasi yang terbalik juga. Oke, that's good then. Nggak pernah terjadi sebelumnya, ini baru di Pisces doang. Bener-bener nih Pisces, The Hermit lagi tuh. Sama lagi di posisi yang positif.
tapi bukan di The Hermitnya. Ya ampun, ini nggak pernah terjadi sebelumnya ya. Kan kalian lihat sendiri, ini kartunya bukan saya yang milih ya. So oke. Untuk kartu The Fool yang terbalik tadi, ada The Fool yang terbalik juga. So definitely ini sudah kalian alami sekian lama, udah kalian jalani sekian waktu. So ini bukan sesuatu yang baru ya, my dear Pisces, bukan sesuatu yang baru. So kalian tahu dong menghandlenya gimana kalau ini bukan sesuatu yang baru, ya nggak? Oke. Ada King of Wands untuk King of Pentacles. So see, definitely ada higher position, dan itu orang yang sudah kalian kenal yang akan membantu kalian mengatasi semua ini. Dan orang tersebut benar-benar punya power. Orang tersebut benar-benar berusaha juga untuk kalian karena dia punya kepentingan juga di situ, oke? Dia juga punya kepentingan di mana kalau ini berhasil dia juga berhasil, kalau ini gagal dia juga gagal. So don't worry, orang tersebut pasti akan memberikan inovasi baru, memberikan terobosan baru untuk keberhasilan ini. Oke, untuk The Hierophant yang terbalik, ada The Sun yang terbalik, of course. Karena kalian, beberapa dari kalian lupa berdoa, terlupa untuk beribadah, bolong-bolong ibadahnya, sehingga itu tidak membuat kalian happy, of course. Dan banyak hal yang akhirnya kalian cuma bisa nyalahin aja, nyalahin semesta, nyalahin Tuhan, nyalahin takdir, nyalahin nasib. Oke, so don't. Oke, kembalikan lagi power kalian kepada diri kalian. Kalian bisa menentukan segala sesuatunya. Ini menjadi sukses, menjadi bahagia, itu tergantung kalian sendiri. Karena, itu bukan The Hierophant ya, itu The Emperor sih. Kalian bisa mengembalikan kekuatan kalian, power kalian yang menurut kalian terhilang, sehingga desainnya juga terbalik sehingga tidak bahagia. Itu balikin lagi, kalian bisa. Tapi itu tergantung kalian, ya. So untuk beberapa dari kalian yang memang merasa hopeless gitu ya, balik lagi ke Tuhan, berdoa lagi ya. Oke, kenapa saya jadi The Hierophant ya di sini pikirannya, padahal ini The Emperor. Ya karena itu tadi ya, ada message yang harus disampaikan bahwa kalian balik lagi lah ke Tuhan ya, balik lagi ke ke ibadah kalian, oke? Apapun agama dan kepercayaan kalian, I don't mind at all ya, it doesn't matter, itu bukan masalah. Kalian pun yang masih mencari, silahkan mencari terang, The Hermit. Silahkan mencari cahaya yang memang kalian butuhkan untuk kehidupan kalian. Oke, untuk The Justice yang terbalik, ada Three of Cups yang terbalik. Oke, kenapa itu kontrak tidak bisa ditandatangani, legalitas tidak bisa diselesaikan? Karena memang harus dealing dengan beberapa orang gitu, bukan cuma 1-2 orang aja, tapi beberapa orang. Ini juga dalam posisi terbalik, Three of Cups-nya gitu. Jadi memang beberapa orang juga yang menjadi penghambat, tapi mungkin tidak disengaja juga hambatannya. Ada juga sih yang disengaja, tapi saya nggak mau uzon begitu. Orang-orang tersebut tidak serta-merta menghalangi proses dari kontrak itu, atau proses dari justice itu, atau legalitas itu, tapi karena mereka juga harus involved di dalam hal tersebut sehingga menghambat prosesnya gitu. So kalau itu yang terjadi sama kalian, saya harap kalian bisa berbesar hati untuk menjalani itu sampai selesai gitu. Oke, untuk Ace of Swords yang terbalik tadi, ini ada The Hermit lagi ya. So the Fool-nya 2, The Hermit-nya 2, luar biasa. Oke, tadi saya bilang pada Hermit itu light seeker ya, ini dalam posisi yang positif. So untuk kalian yang saya bilang tadi mood changing atau mencela-mencela gitu, kalian atau orang yang dealing dengan kalian, it doesn't matter. Yang penting kalian harus tetap menganalisa segala sesuatunya secara deep, mencari kebenaran, mencari hal-hal tidak dengan emosi, tapi pakai logik juga, oke? Pakai logika juga, oke?
Untuk the hermitnya ada Ten of Wands yang terbalik. So, mengerti bahwa perjalanannya akan penuh dengan beban yang harus kalian pikul. Tapi kan kalian harus tetap menjalani itu demi mendapatkan kebenaran gitu. Demi masuk ke dalam permasalahannya secara detail, secara deep, dalam, secara benar-benar akhirnya kalian menemukan kebenaran dari semua permasalahan atau halangan yang sedang kalian hadapi. Kalau itu tidak kalian lakukan, ya susah kalian keluar dari ini gitu. Malah bakalan akan goes round di situ aja, muter di situ aja. Mungkin kalian pergi sebentar, tapi itu sementara, ntar balik lagi ke situ, ntar balik lagi ke situ gitu. Karena ada the word ya, ada the word yang memang menurut si semesta itu ya itu memang udah ditakdirin begitu untuk kalian gitu. Dan the word itu ada di Six of Cups yang saya bilang tadi. Kalau kalian ngerasa kalian yang terlalu banyak memberi sementara orang tersebut tidak memberi balik kepada kalian, saya dari tadi bilang you are wrong kan, kalian salah. Sebelum kartu the word-nya muncul saya sudah bilang kalian salah kalau mikir kalian yang memberi terlalu banyak sementara orang tersebut tidak memberi kalian balik. No, it's not like that. Because what goes around is comes around. Apa yang kalian lakukan, kalian berikan kepada semesta, lemparkan kepada semesta, itu akan kembali lagi kepada kalian. So it's like a circle, seperti lingkaran. Dan ini juga diperkuat oleh the word bilang bahwa semesta itu mendukung kalian. So ini memang untuk kalian, ini memang takdir kalian, ini memang sudah diberikan kepada semesta, kepada kalian. So don't worry kalau kalian banyak memberi yang baik, don't worry, kalian pasti akan dapat yang baik-baik juga gitu. Sebagian dari Pisces soalnya berpikir untung rugi dalam segala hal, dalam hal ini bahkan nggak usah itu yang jadi sorotan kalian, nggak usah itu yang jadi fokus kalian. Kalian terfokuskan dengan hal yang sebenarnya semesta aja bilang, ya kenapa dipusingin kayak gitu, nanti juga akan kembali pada waktunya. Selalu saya bilang, bukan waktunya manusia masalahnya, waktunya Tuhan gitu. Waktunya manusia sama Tuhan enggak sama, jadi be patient aja, sabar aja, pasti akan ada waktunya gitu. Oke? Lanjut dengan Page of Swords, ada the Devil. Kalau kalian menunggu orang baru, temptation-nya ada ya, ada kartunya Capricorn ini. Ada, tadi kan saya udah bilang sebelum ini muncul ya, bahwa ada sebagian dari kalian mengharapkan orang baru, hal baru, apapun yang baru, dan itu akan datang, iya akan datang. Tapi tentu saja dengan resikonya, tentu saja dengan resikonya. Apapun itu nggak mungkin datang sendirian. Ada ikutnya, ada ngikutnya, ada nggak mungkin ada sesuatu yang datang terus nggak ada resikonya. Nggak, semuanya ada resikonya. Mau resikonya baik, mau resikonya jelek, tergantung ya situasinya kayak gimana, kita nggak bisa ngomong gitu. So untuk kalian yang menunggu hal baru, orang baru, apapun yang baru, bersiap saja akan datang, iya, tapi resikonya juga harus kalian tanggung. Dan itu yang perlu kalian perhatikan sebenarnya. Resikonya akan membuat kalian bahagia atau tidak, resikonya akan membahayakan hidup kalian atau tidak, itu yang harus kalian perhatikan dulu. Kalau tidak, akan sulit bagi kalian menerima semua ini, dan akhirnya terpuruk lagi, sedih lagi, ngerasa terzolimi lagi. So, jika memang orang baru yang kalian tunggu, hal baru yang kalian tunggu, kalau bukan manusia ya sesuatu lah ya, ada resikonya. Datang, datang, tapi ada risikonya. So ini adalah pembacaan tarot untuk kalian. Saya ulang sedikit aja ya, perjalanannya bukan baru, udah berlangsung. Akan ada orang yang higher position akan memberikan inovasi baru dan membantu kalian, so don't worry. Kalau kalian merasa powerless dan tidak bahagia, so balikin lagi kebahagiaan kalian, datang lagi kepada Tuhan yang
sholatnya bolong-bolong, yang suka lupa ke gereja, suka lupa ke kelenteng, ke kuil, apapun itu, ke pura, silahkan balik lagi ya. Kemudian ya ada yang belum selesai legalitas atau kontrak yang belum selesai, ya memang masih belum selesai karena memang itu berhubungan dengan beberapa orang, bukan cuma kalian aja. So bukan berarti kalian yang menghambat, tapi memang ada yang terhambat di situ. Kemudian untuk kalian yang mood changingnya terlalu cepat, ya don't be ya. Sabar aja, oke. Kalian atau orang yang tersebut yang dealing sama kalian yang mood changing, coba dikomunikasikan kalau memang itu orang lain. Kemudian kalian harus melihat segala sesuatunya lebih deep, dianalisa lebih deep, karena memang perjalanannya cukup berat yang harus dilalui. Kemudian kalau kalian merasa memberi terlalu banyak tapi nggak ada baliknya, salah itu. Semesta sudah mengatur sedemikian rupa bahwa yang kalian keluarkan akan kembali kepada kalian exactly like that, atau mungkin ditambah, ada bonusnya, tergantung. Oke. Dan kalau kalian menunggu orang baru atau hal baru, ya itu akan datang, tapi dengan resiko tentu saja. So pikirkan itu. Ya, selanjutnya adalah Good Tarot akan saya buka untuk pertanyaan apapun yang kalian tanyakan. Saya akan jawab iya atau tidak, atau maybe 50-50, it's depend ya. Kadang-kadang jawabannya tuh 50-50, soalnya it's too much. Oke, ini aja, thank you. Ini aja udah banyak. Apakah bisa dilakukan? Oh, oke. Bisa. Oke, untuk Pisces bisa. Karena kartu pertama kalian the word. Lagi 2 kali the word gila. Sorry, saya mau bilang gila. Sorry ya, maaf. Soalnya selama seminggu ini saya bikin readingan untuk 12 zodiak, baru Pisces yang kejadiannya kayak gini. Saya jadi tadi sempat mau ngomong gila gitu. Sorry ya, maafkan perkataan saya. Tapi ini gila dalam arti yang bagus loh. Karena apa? 2 the fool dalam posisi yang terbalik, 2 hermit dalam posisi yang tidak terbalik sih, and 2 the word. So ini pesan yang sangat kuat untuk kalian para Pisces, bahwa semesta memberikan jalan yang tepat untuk kalian. You are on the right track, so bisa laksanakan aja. Tapi ya tentu resikonya harus dipikirin. Oke? Ada Queen of Air, kalian diperlukan kebijaksanaan bagi kalian untuk menghadapi ini. Ada The Hierophant, balik lagi ya ke spiritualitas kalian, apapun agama dan kepercayaan kalian. Ada Two of Water, ya, komitmen itu akan ada, dan bisa yang belum selesai itu bisa selesai tentu saja. Ada Queen of Water dan Page of Water, itu semua bicara tentang hal-hal yang baik yang akan terjadi tentu saja dalam kehidupan kalian. So bisa dilaksanakan, bisa dilakukan. Congratulations. Kita akan buka beberapa kartu sebagai penutup untuk message yang ini dari Oracle card ya, dari Archangel. Yang ini dari Angel Message. Okay, thank you. Satu lagi Angel's Prayer. Dan Monology Oracle card. Ada Gentleness dari Archangel Sandalphon. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. Ya, berbaik-baiklah dengan diri kalian sendiri. Kemudian kelilingi diri kalian dengan orang-orang baik dan situasi yang baik dan positif. Oke? It's a good message ya. Bagus sekali message-nya. Kemudian ada Roselle. Ask your honor and follow the guidance of your heart. Prosperity is coming to you now. Oke, kalau kalian bisa mengatasi ini dan mengikutinya, itu ini bilang tadi follow the guidance of your heart.
intuisi kalian, atau ya yang tadi saya bilang tadi, The Hermit ya, dianalisa secara deep sehingga kalian tahu apa yang harus dilakukan, tidak secara emosional tapi benar-benar logik dan pakai hati juga, pakai intuisi juga tentu saja. Dan prosperity akan datang, atau kemakmuran akan datang, kesuksesan akan datang. It's a good thing. Connect with the music. Kalau kalian para Pisces yang suka musik, mungkin itu jadi stress relief kalian, bisa menghilangkan stres kalian. It's time to take action. Dari Monology Oracle card, ini waktunya untuk take action. So do what you want to do dengan cara baik tentu saja. Oke, walaupun memang harus dianalisa secara deep dulu, secara dalam. Oke. Baiklah, pembacaannya sampai sekian. Terima kasih sudah selama ini support channel ini. Kita ketemu lagi ya di video-video mendatang. Tetaplah berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat ya. Salam light, angel, and love, and bye.